Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'ah hudah. Selamat Hari Raya Idul Fitri minal aizin wal faizin. Maafkan lahir dan batin. 1446 Hijriah atau 2025 Miladi. Di sini kami akan menyampaikan di antara hikmah Idul Fitri kita lahir. Semoga sejak kita lahir yang fitri itu dilanggengkan fitri kita oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hidup kita di dunia. Maka untuk menjaga kefitrian kita akan saya sampaikan hidup di dunia ini kita dilarang oleh Nabi mencaci. Di antara mencaci beberapa perkara yang disebutkan Nabi SAW. Satu, dalam Sahih Muslim, hadis nomor 5827. Rasulullah SAW mengatakan, la tasubbud dahra, jangan mencaci maki masa atau zaman. Fa innallaha wad-dahru, maka sesungguhnya Allah dialah yang menciptakan zaman. Meskipun kondisi negara, kondisi dunia ini banyak keburukan, tapi jangan mencaci maki, jangan melaknat zaman, jangan melaknat masa. Allah berhak merubah, berhak untuk menciptakan segalanya di zaman apapun. Semoga kita diberikan kekuatan baik dengan kondisi zaman apapun. Yang kedua, jangan mencaci maki siang dan malam, matahari, bulan, dan angin. Saya baca di dalam kitab Musnadus Syamiyin karya Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad At-Tabarani. Ya, Musnadus Syamiyin di hadis nomor 2796. Rasulullah SAW bersabda, la tasubbul laila wan nahar, jangan mencaci maki kalian semua malam dan siang. Wala tasubbu syamsa wal qamar, dan janganlah kalian mencaci maki matahari dan bulan. Walarrih, dan janganlah kalian mencaci maki angin. Fa innaha rahmatun liqaumin, maka sesungguhnya semua itu bisa menjadi rahmat bagi sebagian kaum, wa azabun ali akharin, dan bisa menjadi adab bagi kaum yang lain. Itu terserah Allah. Matahari dan bulan jangan kita caci maki. Banyak hikmah di balik siang malam, matahari, bulan, dan angin. Kemudian yang ketiga, yaitu jangan mencaci maki penyakit.
Sakit dihadapi dengan ikhtiar pengobatan, dengan preventif, dengan pencegahan, dengan tindakan dokter, dengan doa, dengan olahraga, tentunya yang utama dengan mencari rezeki, memakan rezeki yang halal menurut syariat Allah Subhanahu wa taala. Saya baca di dalam satu kitab Sahih Ibnu Hibban, At-Ta'liqul Hisan ala Sahih Ibnu Hibban. Kitab Sahih Ibnu Hibban, hadis nomor 2927. Ummu Sa'ib dia sedang mengalami demam, panas dan menggigil, gemetar. Rasulullah SAW membesuknya seraya berkata, "Kenapa Ummu Sa'ib kamu tubuhnya bergetar?" Apa itu menggigil? Kata Ummu Sa'ib, "Al-humma," karena demam panas, la barakallahu fiha, semoga Allah tidak memberkahi penyakit demam ini. Nah, ini mencaci namanya. Penyakitnya dicaci maki, semoga tidak ada barokahnya. Apa kata Rasulullah? La tasubbil humma, janganlah kamu Ummu Sa'ib mencaci penyakit demam, demam panas atau penyakit-penyakit yang lain. Fa innaha tuzhibu khotoya bni Adam, maka sesungguhnya demammu itu, demam kita dihadapi dengan ridha dan sabar dan ikhtiar, itu membawa pergi, menghilangkan kesalahan-kesalahan anak cucu Adam. Kama yuzhibul kir khobasal hadid, seperti ububan pandai menghilangkan berkaratnya atau buruknya besi, berkaratnya besi. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, jangan mencaci maki ayam jantan, binatang, yakni melaknat binatang tidak boleh. Saya baca dalam Sunan Abi Dawud, kitab Sunan Abi Dawud, hadis nomor 5101. Rasulullah SAW mengatakan, la tasubuddika, janganlah kalian mencaci maki, mengkutuk, melaknat ayam jantan, fa innahu yuqidu lis-shalah, maka sesungguhnya ayam jantan itu membangunkan manusia untuk sholat, yakni sholat subuh yang pada umumnya dibangunkan dengan ayam jantan. Ya. Ini luar biasa. Ensiklopedi hadis-hadis yang redaksinya janganlah kalian maki, janganlah kalian memaki. Ini yang keempat ya. Sekarang yang kelima. Yang kelima, jangan mencaci maki para sahabat Nabi, misui sahabat Nabi. Juga dalam kitab Sunan Abi Dawud nomor hadis 4658, Rasulullah SAW mengatakan, la tasubbu ashabi, janganlah kalian semua mencaci memisui para sahabatku. Fawalladhi nafsi biyadihi, maka demi Allah yang diri saya di tangan Allah, dikuasai oleh Allah. Lau anfaqa ahadukum misla ukhudin dahaban, jika salah satu di antara kalian menginfakkan, mensedekahkan semisal sebesar gunung Uhud berupa emas, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, maka pahalanya, keutamaannya,
kualitasnya tidak bisa menjangkau sampai pada 6 on seperempat yang disedekahkan sahabatku, bahkan tidak sampai keutamaannya, pahalanya, kualitasnya separuh dari 6 on seperempat atau yang disebut dengan mud yang dilakukan, diinfakkan oleh para sahabatku. Yang keenam, jangan mencaci maki, melaknat, mengkutuk pejabat pemerintah. Saya baca di dalam kitab As-Sunnah, sebuah kitab karya Hafidhul Hadis Abu Bakar Amrun bin Abi Asim Ad-Dhahhak Asy-Syaibani, kitab As-Sunnah, hadis nomor 1015. Rasulullah SAW mengatakan, la tasubbu umara'akum, janganlah kalian mencaci, memaki, melaknat pejabat-pejabat yang memerintah kalian. Wala taghushuhum, dan janganlah kalian menipu, membujuk, merekayasa, menipu daya para pejabat pemerintah. Wala tubghiduhum, dan janganlah kalian ada rasa benci yang tidak objektif dengan para pejabat pemerintah, yakni pejabat pemerintah. Wattaqwah, dan bertakwalah kalian, wasbiru, dan bersabarlah kalian, fa innal amra qarib, maka sesungguhnya semua perkara yang ditakdirkan Allah dekat, suatu saat akan terjadi. Apakah dibalas Allah secara langsung bila pemerintahnya itu tidak adil, atau rakyatnya yang membujuk, rakyatnya yang mengganggu, akan diperingatkan oleh Allah. Yakni kalau pejabat pemerintah itu ada kesalahan, ada kedoliman, ada ketidakadilan, bukan dicaci, bukan dipisui, bukan dilaknat, tetapi dinasihati oleh para ulama yang salih, para ulama yang ikhlas, dengan menjaga kehormatan ulama, dengan menjaga kehormatan pemerintah, penguasa, pejabat yang diberi nasihat oleh para ulama, dijaga privasinya, dijaga kehormatannya. Ini nomor 6. Nomor 6. Ya. Kemudian nomor 7. Yaitu jangan mencaci maki, memisui para pemimpin. Juga ada di dalam kitab Musnadus Syamiyin, hadis nomor 3443. Rasulullah SAW bersabda, la tasubbul a'immah, janganlah kalian semua mencaci maki, melaknat, memburuk-burukan, menjelek-jelekkan para pemimpin, termasuk para ulama. Wad'uwaha lahum, dan doalah kepada Allah untuk mereka. Fa inna sholahahum lakum sholah, maka sesungguhnya kebaikan para pemimpin, keadilan para pemimpin, kearifan para pemimpin, keikhlasan para pemimpin menjadi kebaikan, menjadi kemaslahatan bagi kalian. Fa inna sholahahum lakum sholah. Nomor tadi itu nomor 7 ya. Sekarang nomor 8. Jangan mencaci maki orang yang mati. Saya baca di dalam kitab Sahihul Bukhari, hadis nomor 6516. Rasulullah SAW bersabda, la tasubbul amwat, janganlah kalian mencaci, memisui, menggunjing, menjelek-jelekan orang-orang yang sudah mati, yakni umat Islam yang sudah mati. Fa innahum qad afdau, maka sesungguhnya mereka telah mencapai, telah menemui, telah menyaksikan, telah merasakan ila ma qaddamu, pada amal-amal, pembalasan-pembalasan perbuatan mereka yang dilakukan
sebelum mereka mati. Nah, maka kalau orang hidup jelek-jelekan orang mati, ternyata yang mati dikuburnya diridhoi Allah, diberi ampunan oleh Allah, dirahmati oleh Allah, disayang oleh Allah. Rugi yang menggunjing yang masih hidup. Misalnya yang mati itu memang orang buruk, dijelek-jelekan, dibuli pada sudah mati, apa yang menjadi manfaat? Apa manfaat yang diperoleh oleh mereka yang menjelek-jelekan? Justru kerugian. Nah, karena dia tidak introspeksi diri, tidak mempersiapkan diri, yakni mempersiapkan supaya tidak melakukan apa yang dilakukan oleh orang lain yang sudah mati. Dia cukup berintrospeksi diri, mengingat kalau ini dulu pernah punya catatan buruk misalnya, kita ingat semoga yang sudah mati diampuni oleh Allah dan kita yang masih hidup tidak meniru keburukan itu. Nomor 9, jangan mencaci maki orang Quraisy. Saya baca di dalam kitab Tarikh Madinah Damaskus Ibnu Asakir jilid 51 nomor halaman 326. Rasulullah mengatakan, la tasubbu Quraisyan, janganlah kalian memisui orang Quraisy. Fa inna alimaha, maka sesungguhnya akan muncul satu orang alim dari Quraisy, yamla'ul ardo ilman, yang memenuhi ilmunya memenuhi di muka bumi. Para ulama termasuk ayah saya Al-Walid Ki Haji Mansur Khalil, Allah yarham, beliau cerita ke saya hadis ini mengisyaratkan munculnya Al-Imam Asy-Syafi'i, seorang ulama besar Quraisy yang ilmunya memenuhi di muka bumi. Cukup jadi mencaci para habaib Quraisy, para sadah, para habaib itu Quraisy, apalagi ulama. Ulama, habaib atau bukan habaib, harus dihormati. Mencaci maki, apalagi yang mencaci maki itu bukan masalah ilmiah, bukan masalah yang menyesatkan, hanya sentimen belaka, dan itu merupakan kebodohan bagi mereka yang mencaci maki kepada para ulama dan para habaib. Semoga Allah menjaga kita, iman kita, Islam kita, ihsan kita, dan umur kita dijaga oleh Allah, berakhir dengan mati keadaan Islam, mati keadaan iman, mati keadaan ihsan, sampai cucu-cucu kita, zuriyah kita, guru kita, murid kita, saudara-saudara kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.